Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma akrimna bi nuril fahmi wa akhrijna min dhulumatil wahmi. Muftah lana bab rahmatik wa anshur alaina hikmataka ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Yang kami hormati dan kami muliakan para habaib, para kiai, para asatid, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat. Mudah-mudahan kita semua yang hadir senantiasa menjadi orang-orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Para badan hadirin rahimakumullah, alhamdulillah, mudah-mudahan berkah daripada majelis ini akan menjadikan kita orang-orang yang mulia di dunia dan akhirat. Para badan hadirin rahimakumullah, di dalam sebuah asar Nabi SAW ditanya, ya Rasulullah, amal apa yang paling berat itu? Yang paling susah itu amal apa ya Rasulullah? Kemudian Nabi menjawab, ada 3. Ketika amal itu berat, otomatis pahalanya besar. Karena ajruki ala qadri ta'abuki, pahala itu seukuran seberapa besar, seberapa berat kita melaksanakan ibadah, sebesar itu diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa 3 hal yang berat itu ya Rasulullah? Yang pertama kata Nabi, al-insaf an-nafsi. Insaf itu bahasa kitanya, kalau bahasa Arab maknanya adil. Sedangkan menurut istilah agama, kalau bahasa Indonesianya, insaf itu adalah memposisikan orang lain sebagaimana posisi dirinya, memperlakukan orang lain sebagaimana dia memperlakukan dirinya sendiri. Sumber dari semua akhlak itu adalah insaf. Bagaimana orang itu memperlakukan orang lain sebagaimana memperlakukan dirinya sendiri. Kita tidak senang kekurangan kita diceritakan kepada orang lain. Orang lain juga tidak senang kalau kekurangannya kita ceritakan. Kita tidak senang kalau ada orang yang menyakiti kita. Orang lain juga tidak senang kalau kita sakiti. Kita senang kalau ada orang yang berakhlak baik kepada kita. Orang lain juga senang kalau kita berakhlak baik kepada mereka. Maka semua sumber akhlak itu ada di insaf ini. Kenapa kita katakan berat? Karena manusia itu secara umumnya mencari keuntungan masing-masing. Senang orang berbuat baik kepada dirinya, tapi tidak mau berbuat baik kepada orang lain. Tidak senang kekurangannya diceritakan oleh orang lain, tapi dia senang menceritakan kekurangan orang lain. Maka kenapa amal ini dikatakan sebagai amal yang berat? Bahwa memperlakukan orang lain sebagaimana dia memperlakukan dirinya sendiri menjadi amal yang berat. Karena kita manusia, setiap kita ini senang kepada diri kita sendiri. Kalau susah, saya senang ditolong sama orang. Tapi belum tentu kita senang menolong orang yang susah. Kita punya kekurangan, senang ditutupin. Tapi belum tentu kita senang nutupin kekurangan orang. Padahal hadirin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala memperlakukan kita di dunia dan di akhirat sebagaimana kita memperlakukan saudara-saudara kita sesama muslim. Barang siapa yang senang menolong saudaranya, Allah tolong. Man satara musliman satarallah yaumil qiyamah. Barang siapa yang menutupi kekurangan orang lain, Allah tutupi kekurangannya di dunia dan akhirat. Barang siapa yang membongkar kekurangan orang lain, Allah bongkar kekurangannya di dunia dan akhirat.
Kama tadin tudan. Sebagaimana kita melakukan, kita dibalas oleh Allah. Guru saya itu dulu mengatakan, kalau di akhirat itu pasti Allah itu akan bermuamalah kepada kita sebagaimana kita bermuamalah kepada manusia ketika hidup di dunia. Kita senang memudahkan orang, tidak mempersulit orang. Kita senang menggampangkan urusan orang, maka di akhirat kita digampangkan urusan kita oleh Allah. Kita senang melapangkan urusan orang, maka di akhirat Allah lapangkan urusan kita. Satu hari di mana kita tidak bisa minta pertolongan kepada siapapun selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka satu, jika kita ingin menjadi orang yang hebat, orang yang mulia, kata Nabi, perlakukan orang lain sebagaimana engkau memperlakukan dirimu sendiri. Bahasa hadisnya, antuhibbal mar'a ma yuhibbu li nafsik. Engkau senang kepada orang lain apa-apa yang kau senangi terhadap dirimu sendiri. Nabi Isa itu ditanya, ya Nabi Isa, bagaimana engkau belajar akhlak? Kata Nabi Isa, gampang. Kalau ada perbuatan yang orang-orang nggak senang, maka saya nggak akan lakukan itu, karena orang pada nggak senang. Tapi kalau saya melihat ada orang melakukan satu perbuatan kemudian disenangi oleh manusia, maka saya akan lakukan perbuatan itu. Selesai. Hadirin rahimakumullah, kita ini tidak bisa menemukan semua yang kita inginkan kepada diri kita sendiri. Saya ulangi, kita ini tidak bisa menemukan semua yang kita inginkan ada pada diri kita. Maka ketika kita tidak menemukan apa yang kita inginkan pada diri orang lain, ya harap dimaklumi. Contoh, pengennya saya itu lahir dari orang yang soleh. Lahir kaya raya, ganteng. Ladilalah lahir kebalik. Misalnya, kita terima apa enggak? Terima. Kenapa? Wong sing kanane mengkenen dia. Pengennya kita lahir orang yang gagah, ganteng, kaya raya. Tapi lahir dibalik, udah orangnya kecil, hitam, jelek. Miskinnya luar biasa. Terima apa enggak? Terima. Kenapa? Ya memang dari sananya. Sama. Saya ini pengen punya teman itu yang baik, menghormati. Susah saya dibantu, kesulitan saya ditolong, akhlaknya baik. Kalau ternyata itu tidak kita temukan ada pada saudara kita dan tetangga kita, ya kita juga harus terima. Karena yang di diri kita saja kita bisa terima. Saya tuh pengen punya suami tuh orangnya penyayang, loman, dermawan, sekali ngasih uang sekoper, romantis. Giliran punya suami, ya Allah pelitnya udzubillah, jeleknya luar biasa, gak ada ngerti-ngertinya sama istri, ya terima saja. Wong kita juga pengen gak ada pada diri kita. Sama. Bapak-bapak pengen punya istri yang solehah, yang kalau datang cium tangan, yang menyenangkan hati suaminya. Pengen punya istri itu yang taat, apapun perintah suami ditaati, punya akhlak. Kebalik, ternyata punya istri yang luar biasa, cerewetnya udzubillah, ngelunjake temenan, wis mengkonon wonge ale bisa. Terima apa enggak? Ya memang dari sananya jodoh saya begini, ya begitu, selesai. Maka jangan mencari sesuatu yang tidak ada pada orang lain, karena yang tidak ada di diri kita juga banyak. Anda jangan minta orang lain sempurna, karena kita juga tidak sempurna. Saya pengen istri saya menjadi istri yang sempurna. Oh, kita juga nggak sempurna. Kalau ada yang kurang-kurang ya biasa. Jelas? Ini udah diem ini ngerti apa enggak sih sebenarnya? Yang kedua, muasatul ikhwan bil mal. Yang susah itu yang kedua, yang berat itu apa? Bantu teman, bantu saudara pakai harta, itu susah. Kenapa? Manusia diciptakan oleh Allah
senang kepada harta. Siapa yang gak senang sama duit? Mau sekarang kambing aja ngerti duit. Maka kita berat untuk berbagi dengan apa yang kita senangi. Maka manakala orang bisa membantu saudaranya yang kesulitan dengan hartanya, maka dia akan mencapai ibadah tertinggi dari kebaikan. Orang itu Pak kalau diberi hati dermawan dari sananya itu sujud syukur. Seorang ulama menafsiri ayat yang berbunyi wa may yuqashuha nafsihi faulaika humul muflihun. Barang siapa yang bisa menyelamatkan dari kekikiran dirinya, barang siapa yang bisa melindungi dirinya dari kekikiran, maka dialah orang yang beruntung. Dari ayat itu diambil tafsir kata ulama bahwa manusia itu semuanya diciptakan dalam keadaan pelit kecuali orang-orang yang diinginkan oleh Allah. Tapi manakala kita bisa berbagi dengan saudara kita, itu hebat luar biasa. Apalagi di zaman sekarang ini, Masya Allah, zaman bala, adanya wabah ini, ya. Dan yang menolak wabah itu kata Nabi, yang ngomong Nabi, tidak mungkin berbohong, pasti benar. Apa kata Nabi? As-sodaqatu tadfa'ul bala. Sodakoh itu nolak bala. Mau orang dulu tuh kalau terjadi wabah bencana itu sedekahan. Di kampung kita ini Pak, kalau dulu tuh wabah yang banyak menyebar itu di Cilegon, itu wabah dulu yang ditakut itu yang namanya campak. Kalau orang kita bilangnya tampak. Itu kalau ada campak atau cacar, itu kan nyebarnya cepat. Itu mereka bikin nasi, doa bareng-bareng, dibagi, diangkat tuh oleh Allah. Nah kita kok sekarang malah kebalik. Dengan situasi kita yang sekarang ini kok orang malah banyak menahan. Jangan nanti ada krisis. Pokok dorong krisis, harus krisis. Pada menahan, kebalik. Ketika ada bala, membuka kita. Berbagilah, bermanfaatlah. Di situ Allah angkat bala tersebut. Apalagi sedekahus sir. Sedekah sir itu mendiamkan murkanya Allah. Maka yang susah itu berbagi. Yang saya katakan, orang sedekah itu bukan masalah miskin atau kaya, bukan masalah banyak atau tidak hartanya, bukan. Sedekah itu masalah keimanan. Ada orang kaya pelit, ada orang miskin dermawan. Ada orang kaya dermawan, ada orang miskin pelit. Masalahnya masalah keimanan, bukan berapa banyak yang kita punya. Kenapa? Karena berbagi itu kaitannya dengan keyakinan kita kepada Allah. Maka berbagilah. Mudah-mudahan dengan begitu Allah Subhanahu wa taala mengangkat wabah ini dari tengah-tengah kita semuanya. Yang ketiga, kata Nabi, wa dzikru fi kulli hal. Zikir dalam setiap keadaan. Ada beberapa orang, itu orang sana Pak, kalau yang hadir di sini enggak. Itu biasanya zikir itu kalau lagi banyak masalah. Orang sana. Cuman yang hadir juga ya ada yang begitu. Berzikirlah senang ataupun susah, sempit ataupun lapang. Kalau kita mengingat Allah dalam keadaan kita lapang, Allah akan menolong kita dalam keadaan kita sempit. Lagi banyak duit, kita banyak hadir majelis. Nanti kalau kita lagi kena masalah namanya hidup di dunia, Allah turunkan pertolongan kepada kita. Kenapa? Karena engkau mengingatku dalam keadaan senang, engkau ingat kepada saya, maka dalam keadaan susah, saya ingat kepada engkau. Tuh. Maka jangan berzikir yang keadaannya kalau lagi perlu. Masya Allah, ilah Allah 10.000. Semalaman gak tidur, sholat 300 rakaat, lagi perlu. Selesai urusannya, selesai. Kita ini akan menjadi hamba yang terpilih kalau punya sidik. Sidik itu apa? Benar. Allah mau lihat, benar enggak kita kepada Allah? Zikirmu itu benar apa enggak? Kalau zikirmu itu benar, susah, senang, sempit, lapang, kau berzikir. Punya duit enggak punya duit, ya zikir. Punya duit enggak punya, hadir majelis.
Ada makan, nggak ada makan, hadir majelis. Ada yang hadir majelis tuh, mau lagi nggak punya duit lah, ngaji, nggak adem. Mau lagi punya duit nggak ada nongkrong di majelis, nggak ada. Dalam keadaan apapun, disitulah kemudian Allah mengingat kita. Ya, hadirin yang kedua, zikir itu kalau dilakukan berjamaah manfaatnya lebih banyak daripada sendiri. Kenapa? Sebab kalau jamaah itu rombongan. Rombongan. Ini ada rombongan pejabat dikawal pakai polisi. Kita ngikut di belakang padahal kita bukan pejabat. Jadi anggapnya pejabat. Ke bawah. Saya yakin kita semua yang hadir tadi zikir ini enggak semuanya khusyuk. Wong dari tadi yang zikirnya mikirin cicilan belum selesai ya ada. Ada yang zikirnya tuh mikirin mobil belum laku-laku ya juga ada. Ada yang mikirnya kok proyek gak nyangkut-nyangkut juga ada. Gak semuanya khusyuk, enggak. Bahkan ada yang lebih parah, zikirnya itu lagi zikir mikirin kapan selesainya. Tapi masa iya dari sekitar kita ini banyak nggak ada yang khusyuk satu. Minimal kita nggak khusyuk tapi Ustaz Ridwan khusyuk. Minimal kita nggak khusyuk Ustaz Fatur Rahman khusyuk. Minimal ya Habib Ahmad khusyuk. Antum ketawa coba. Nah kalau ada satu yang khusyuk kan kita ke bawah. Ya kan? Bung saya yakin kita tadi baca la ilaha illallah semua juga nggak pada ngitung. Ngikutin yang di depan aja. Misalnya harus dibacanya 100, mungkin ada yang cuma 70. Bahkan ada yang 20, sisanya ngantuk. Tapi dia gotongnya sama malaikat 100 kabeh. Dibawa 100 semua. Kenapa? Karena rombongan. Indahnya rombongan tuh begitu. Masa iya satu di antara kita dikabulkan doanya yang lain enggak? Diangkat doa kita semua. Apa jawab malaikat? Rombongan. Makanya carilah kelompok-kelompok yang baik, berkumpullah dengan orang-orang yang baik, sebab itu akan mengangkat kehajatmu dan kebaikan. Sholat saya mungkin gak diterima, sholatnya Habib Ahmad diterima, cuman karena kita duduk di majelis bareng, sholat saya ikut ke bawah. Enaknya majelis tuh gitu. Ya. Nah karena itu hadirin rahimakumullah, berzikirlah dalam setiap keadaan. Susah, senang, sempit. Kalau sendiri-sendiri saya yakin kita juga berat. Ya. Belum tentu kita bisa, apalagi kalau sendirian tuh zikirnya nggak ada konsumsinya. Mending zikirnya bareng-bareng. Ya. Dari bareng-bareng itu kemudian Allah menurunkan keberkahan. Maka kalau kita akan bicara tentang siapa orang yang berzikir dalam setiap saat, setiap keadaan. Ulama berbeda pendapat. Ada ulama mengatakan orang itu dikatakan berzikir setiap saat kalau tidak pernah sedetik pun Allah itu hilang dari hatinya. Al-Imam Junaid bin Muhammad pernah mengatakan kalau satu detik saja, sesaat saja hati saya ini nggak ingat Allah, ma'adadtu minal muslimin, ma'adadtu minal mu'minin, saya tidak akan menghitung diri saya sebagai orang muslim. Kalau sesaat saja. Oh itu kelasnya mereka. Kita kan ingat Allah kalau lagi menghadiri jenazah, ingat Allah. Di masjid ingat Allah. Pengajian ingat Allah. Zikiran ingat Allah. Dan kita gapleh yang nggak ada yang ingat sama Allah. Catur nggak ada yang ingat sama Allah. Mancing yori ingat sama Allah. Ingatnya kalau kita akan tapi hadirin rahimakumullah, ya. Nah itu dikatakan puncak tertingginya. Tidak pernah Allah itu hilang dari hatinya. Ada ulama yang mengatakan kapan sih orang itu dikatakan berzikir setiap saat? Kalau setiap aktivitasnya diawali dengan zikir, naik mobil baca zikir, turun mobil baca zikir, masuk rumah baca zikir, keluar rumah baca zikir, selalu itu dia lakukan aktivitas itu, maka dikatakan zakirin Allah katsira, orang yang banyak berzikir kepada Allah. Ada lagi ulama yang mengatakan orang disebut dengan zakirin Allah, banyak berzikir kepada Allah, orang yang berzikir kepada Allah
Manakala satu hari semua zikir-zikir yang sunnah tidak kurang dari 300 kali. Subhanallah 300, alhamdulillah 300, Allahu Akbar 300, sholawat 300. Minimal tidak kurang sehari 300, baru dikatakan zakirinallah katsira. Orang yang banyak berzikir kepada Allah. Maka dari rahimakumullah, yang berzikir itu orang yang paling beruntung. Datang lapar, pulang kenyang. Datang nggak bawa pahala, pulang bawa pahala. Datang bawa dosa, pulang dosanya nggak ada. Enak. Kita datang bawa dosa. Bung tadi di jalan juga ngeliat-liat kok. Duduk di majelis, disapu semua dosa kita. Pulang tidak ada dosa. Yang tadinya datang tidak ada pahala, pulang bawa pahala. Tapi ingat, godaan orang berzikir itu diantaranya satu, suka membicarakan yang goib-goib. Jangan berzikir membicarakan yang goib. Terus zikir itu karena Allah. Ini orang zikir ngegereng-gereng kayak macan. Oh ini hadir, ini ada yang hadir. Ya hadir lah, orang banyak kok hadir. Setan itu ganggu ibadah kita, ganggu zikir kita. Mau jangan percaya. Ada orang tanya ke saya, Ustaz, saya ini kalau zikir sering agak merinding. Oh begitu saya bilang. Merindingnya datang dari mana? Dari depan, Ustaz, belum makan itu. Nah, kalau depan kan belum makan. Mau zikir kok mikirin merinding? Enggak zikir juga kita merinding kok. Awas ya. Jangan tertipu dengan yang seperti itu. Itu godaan mainannya jin, iblis itu gitu, nyesatin kita. Bentar-bentar ngerasa ngelihat anu. Naudzubillah. Satu. Yang kedua, merasa paling baik, merasa paling dekat. Jika orang itu berzikirnya benar, makin dia berzikir, makin dia tidak merasa menjadi apa-apa. Makin dia merasa bukan siapa-siapa. Manakala kita berzikir merasa kita sudah dekat sama Allah, kita sudah bisa anu. Anda terjebak sama iblis. Anda terjebak sama iblis. Itu maunya iblis. Menggeser tujuan zikir kita bukan ke Allah lagi. Orang yang berzikir, makin dia merasa bukan apa-apa dan tidak ada apa-apanya. Melihat kebesarannya Allah. Sehingga para ulama itu makin banyak berzikir, makin baik menunduk. Makin banyak berzikir, makin gak merasa apa-apa. Tawaduknya luar biasa. Ini kita Masya Allah makin banyak zikir, hebat. Tasbih itu segede encung. Ya, nah itu hadirin rahimakumullah, 3 hal yang berat. Berat kenapa? Karena berkaitan dengan nafsu kita. Kenapa berat? Karena kita semua menyenanginya. Ya, nah karena itu hadirin rahimakumullah, mudah-mudahan melalui majelis rutinan kita ini, perlahan-lahan Allah perbaiki hati kita semuanya. Allah perbaiki ibadah kita. Yang tadinya tidak baik menjadi baik, yang tidak diterima menjadi diterima. Allah angkat segala penyakit yang ada di tengah-tengah kita. Allah kabulkan segala niat dan hajat kita. Mudah-mudahan semua niatnya ini kabulkan. Yang pengen punya mantu ya tepat dapat mantu. Yang pengen punya usaha, yang pengen punya anak. Yang pengen banyak rezekinya. Adukan, semua minta sama Allah. Allah Maha Kaya, Allah Maha Kaya. Boleh kita minta semua sama Allah. Boleh. Yang punya cita-cita pengen jadi wakil wali kota ya dikabulkan oleh Allah. Kenapa? Ya Allah Maha bisa. Kenapa gak bisa? Ajukan semua. Dari sendal jepit kita sampai urusan yang paling gede minta sama Allah. Kenapa? Karena kita ini gak ada apa-apanya dibanding Allah. Kita ini gak ada apa-apanya tanpa pertolongan Allah. Kita ini gak ada apa-apanya tanpa kekuatan dari Allah. Gak ada. Saya hebat bisa anu. Hebat apanya kalau Allah tidak memberi? Hebat apanya kalau Allah tidak memudahkan? Ya, kita mau jalan aja dari bayi susahnya luar biasa. Tapi Allah kasih kemudahan. Anak bayi itu bisa jalan.
Ini semua ada pertolongan Allah. Ya. Nah, para badan hadirin rahimakumullah, mudah-mudahan Allah memberkahi hidup kita dunia dan akhirat. Para guru-guru kita, ustaz-ustaz kita semuanya diberikan kesehatan, kebarokahan, keselamatan dunia akhirat, sehingga senantiasa berada di jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang utama kita semua diberikan hati yang istiqomah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu, mohon maaf atas segala kekurangan. Allahumma waffiq lakum thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.